memperbaharui pledge kita, baiat kita, janji kita untuk menjadi manusia pencinta, apakah itu kepada pasangan hidup kita, orang tua, keluarga, anak, sahabat. Karena hidup kita itu sampai mati itu akan diwarnai oleh pertempuran yang tidak pernah berhenti antara fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta dengan sifat aksidental yang sebetulnya bukan sifat asli manusia, yaitu untuk selalu mementingkan diri sendiri. Pertempuran ini tidak akan pernah selesai, ya. Karena itu penting setiap saat kita selalu memperbaharui pledge kita, janji kita untuk memenangkan fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta atas sifat aksidental atau tempelan kita berupa egoisme. Kalau kita terus mau punya keyakinan bahwa cinta itu bisa terjadi, bahwa meskipun diusik egoisme kita bisa belajar terus untuk memenangkan cinta atas egoisme, mudah-mudahan hidup kita akan lebih diwarnai oleh cinta yang tulus ketimbang usaha mengumbar nafsu dan memenangkan egoisme kita semata. Jadi belajar terus, ini sesuatu yang sulit, akan sangat sulit bisa betul-betul mencapai suatu keadaan di mana dia bisa mencintai orang lain dengan tulus. Dengan saya itu yang terjadi. Saya merasa betul bahwa menjadi manusia yang mencintai orang lain dengan tulus itu sulitnya setengah mati. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Light Audience. Kembali kita berjumpa, saya Semonis dan juga produser saya Jack Plam kembali hadir dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan seperti biasa, kita akan sharing bersama Siwo Agus Hidayat, ya. Oke, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, Light Audience, Anda bisa menggunakan 021 398 35905. Kelihatan sudah ada ya, Jack, ya? Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Dengan Alek dari Pamulang. Mas Alek di Pamulang, silakan Mas. Ya, dari waktu lalu Siwo pernah. Mas Alek agak sedikit keras suaranya, Mas. Berapa minggu yang lalu Siwo pernah mengatakan, ini kalau saya nggak salah dengar gitu, Siwo menyatakan Siwo telah menemukan Allah dengan logikanya. Jadi tolong dijelaskan apa maksud tentang Siwo menemukan Allah dengan logikanya. Halo, bisa lebih menemukan keras? Jadi Siwo pernah mengatakan minggu lalu bahwa bisa menemukan Allah dengan logika, begitu ya? Iya, kalau saya nggak dengar begitu. Kalau nggak salah dengar ya? Pembicaraan Okay. itu. Tolong dijelaskan. Maksud yang disampaikan oleh Siwo adalah menemukan Allah dengan logika, begitu ya? Iya. Oke, baik. Itu saja Mas Alex. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Siwo, minggu yang lalu katanya Siwo pernah menerangkan atau memberikan satu bahwa Siwo menemukan Allah dengan logika. Mohon dijelaskan begitu. Silakan Siwo sambil kita buka. Mohon dijelaskan. Ya, maksudnya apa? Menemukan Allah dengan logika. Oke, baik, kita sekalian buka acara ini. Light Audience dan Siwo, monggo. Oke. Pada teman-teman semuanya, juga kepada keluarga besar Light FM serta seluruh stafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi. Kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, dudukan saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan, meskipun saya pahami, saya yakini benarnya, tapi masih di dalam wilayah yang relatif, bisa dikritisi, bisa direvisi, bahkan bisa direkonstruksi. Tugas saya adalah mentaati kebenaran yang sudah saya pahami, saya yakini saat ini, sambil mencari kebenaran dan keyakinan yang
lebih bermutu, kemudian berpindah, berproses menuju kebenaran yang baru tersebut. Begitu seterusnya sampai kita menemukan yang hakiki, berproses menuju kesejatian diri. Juga yang akan saya sharingkan hanya sebatas menurut saya, menurut yang saya pahami, menurut yang saya yakini. Saya tidak kapasitas untuk mewakili menurut fulan, menurut madhab ini, menurut agama ini, menurut hadis, menurut ayat, menurut Islam, menurut Rasul, menurut Allah. Itu semua di luar kapasitas saya. Kapasitas saya hanya menurut yang saya pahami, menurut yang sekarang ini saya yakini dan masih bisa direvisi. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima, mohon jangan tergesa ditolak. Menerima dan menolak merupakan bangunan sebab-sebab yang kita ambil dan pasti akan diikuti oleh akibat logisnya. Semoga kita bisa memanfaatkan acara ini. Masuk ke Mas Alek di Pamulang. Tadi hampir saya kasih garis bawah besar tapi enggak jadi. Di awal itu beliau mengatakan, Siwo pernah mengatakan, kalau kalimatnya Siwo pernah mengatakan itu berarti definit pasti benar bahwa Siwo pernah mengatakan itu. Untungnya di belakangnya itu ada, kalau saya tidak salah tangkap. Nah, itu menjadi relatif akhirnya toh. Bisa jadi penangkapannya pas, bisa jadi tidak pas, bisa jadi betul saya mengatakan begitu, bisa jadi yang ditangkap oleh Mas Alek begitu. Karena begitu kita mengatakan Siwa pernah mengatakan, berarti harus definit benar bahwa Siwa pernah mengatakan itu. Jadi kata-katanya tidak boleh bertambah atau berkurang, bahkan titik komanya juga tidak boleh bertambah atau berkurang, kecuali kalau di belakangnya ada kalimat tadi, kalau saya tidak salah memahami atau sepanjang yang saya pahami, dan begitu seterusnya. Karena di belakangnya ada anak kalimat seperti itu, maka garis besar menjadi saya hapus lagi. Dan menurut yang saya tangkap, beliau tadi mengatakan bahwa Siwo pernah menemukan Allah dengan logika. Nah, menemukan itu bukan kalimat saya ini, bukan kata dari saya menemukan ini. Kalau kalimatnya begini, bahwa membuktikan adanya Tuhan, membuktikan esanya Tuhan dengan logika, ya, membuktikan adanya. Adakah Tuhan dengan logika? Bisa. Ya, jadi kalimatnya bukan menemukan. Ya, disitulah kita perlu cermat di dalam dunia informasi dan komunikasi ini. Kadang kita sudah cermat saja kepleset-pleset kok, apalagi kalau nggak cermat ya. Tapi terima kasih, saya sangat senang dengan kalimatnya Mas Alek yang menyatakan sepanjang yang saya tangkap, ya, sehingga betul-betul mengatasnamakan dirinya, tidak mengatasnamakan saya. Tapi kalau kalimatnya hanya Siwo pernah mengatakan bla bla bla, berarti sudah mengatasnamakan saya. Dan itu harus tepat. Kalau tidak tepat, Anda bertanggung jawab. Karena bisa jadi itu bertambah atau berkurang. Saya senang dengan yang seperti itu. Itu menurut saya sebuah kemajuan yang cukup bisa diandalkan. Di tengah runyamnya tata tertib yang tidak tertib ini di dunia informasi dan komunikasi, begitu mudah mengatakan sebenarnya
Ya, kadang-kadang begini, insya Allah pasti, misalnya begitu. Ada kata-kata lagi kalau di TV itu banyak itu. Saya kira sebenarnya, saya kira kok sebenarnya, begitulah kira-kira. Kalau kemudian beliau berharap saya menjelaskan tentang menemukan Allah dengan logika, boleh deh pakai kalimat itu, meskipun itu bukan kalimat saya kayaknya. Kalimat saya adalah kita bisa membuktikan adanya Tuhan itu dengan logika. Bahkan saya memahami kalau membuktikan adanya Tuhan dengan kitab suci itu overlapping. Nah, saya punya banyak alasan, punya banyak argumen yang mematahkan pada saat kita membuktikan adanya Tuhan, tapi dengan ayat atau dengan wahyu atau dengan firman. Loh, adanya saja masih kita perdebatkan, masih kita pertanyakan. Pertanyaannya adalah, adakah Tuhan? Loh, kok kita sudah ngambil firmannya? Berarti kita sudah meyakini sebelum kita meyakini. Kita baru membahas, kita belum meyakini adanya, tapi sudah meyakini firmannya. Bagaimana bisa? Itu disebut adanya sesuatu mendahului adanya. Dan itu mustahil. Di dalam teori berpikir yang saya tahu itu disebut sebagai overlapping, sesuatu yang mendahului dirinya. Itu tidak bisa. Membuktikan adanya Tuhan dengan firman, dengan wahyu, dengan ayat, itu tidak bisa. Karena begitu kita menggunakan ayat, maka otomatis kita sudah menyatakan bahwa Tuhan ada. Ya, karena apa? Karena kita sudah meyakini firman-Nya. Bagaimana kita meyakini firman-Nya kalau kita tidak yakin bahwa Dia ada? Masa sesuatu yang tidak ada punya firman? Gitu kan? Jadi untuk membuktikan ada atau tidak adanya Tuhan itu tidak bisa dengan nakli, tidak bisa dengan wahyu. Betul, nanti sebagai pendukung, ya. Jadi dalam akidah, di dalam sistem keyakinan, di dalam tauhid itu pertama yang dimajukan adalah logika, berpikir, rasional. Untuk, kalau istilah di sini, mencari dan menemukan Tuhan. Baru setelah kita tahu, kita menemukan, kita meyakini Tuhan itu ada, baru nanti ke bawahnya Tuhan punya firman. Nah, begitu. Itu pun kita harus buktikan. Ini firman betul apa bukan? Ini firman betul atau firman yang imitasi? Untuk membuktikan itu juga harus dengan rasional. Meskipun nanti ada hal-hal lain yang lebih serius, yaitu melalui spiritual. Jadi menemukan Allah dengan logika saya ganti menjadi untuk kita membuktikan dan meyakini ada atau tidak adanya Tuhan, itu harus dengan logika. Tidak boleh dengan ayat, tidak bisa dengan ayat, kecuali sebagai pendukung, ya. Jadi primernya adalah dalil akli. Kita kenal kalau di pelajaran agama Islam yang saya pelajari itu ada dua dalil yang sangat momentum, yaitu disebut dalil akli dan dalil nakli. Selalu dalil akli dijadikan di depan, dalil akli, dalil nakli. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa Al-Quran misalnya, firman misalnya, itu sebagai dalil nakli, itu yang membuktikan harus akli. Akli lah yang membuktikan apakah Tuhan itu ada. Setelah Tuhan ada, apakah Tuhan punya firman. Kalau kita sudah membuktikan bahwa Tuhan ada dan punya firman, kemudian kita baru bisa meyakini firman-Nya. Jadi lucu kalau kita mempertanyakan ada dan tidak adanya Tuhan, kemudian argumennya dengan ayat itu tidak tertib, itu overlapping.
Ya. Jadi kita sudah yakin sebelum kita yakin. Kan nggak mungkin. Kita belum yakin adanya, tapi kita sudah yakin firman-Nya. Itu tidak mungkin. Kita belum yakin adanya seseorang, tapi kita sudah meyakini ada kalimatnya, ada bukunya, ada katanya, ada omongannya. Iya, tidak bisa lah. Kita sedang mempermasalahkan adanya. Kalau adanya saja kita masih permasalahkan, tiba-tiba kita mengambil katanya, atau firman itu kan katanya, kalam. Ya begitu. Jadi untuk membuktikan ada atau tidak adanya Tuhan, ya harus dengan logika, harus dengan rasional. Meskipun saya dulu juga ya apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Oh, misalnya gitu ya. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu satu, tuh ada kan? Ya tapi dulu sebelum saya diajari dan belajar tentang bagaimana tertib berpikir, setelah saya belajar tertib berpikir, rule dalam berpikir, kaidah di dalam dalam akliyah, ternyata pikiran saya kok morak-marik gini toh, gitu. Jadi untuk membuktikan ada dan tidak adanya Tuhan, ya memang harus dengan logika. Kalau tidak dengan logika, mau dengan apa? Mau dengan wahyu? Wong adanya saja masih kita pertanyakan, perdebatkan, kita masih mau cari ada atau tidaknya, kita harus buktikan. Kok kita sudah yakin dengan wahyunya? Adanya saja masih kita bahas, gitu kan? Sehingga untuk membuktikan Tuhan itu ada atau tidak, ya primernya harus menggunakan dalil-dalil akli, menggunakan cara berpikir yang tertib, menggunakan kaidah-kaidah rasional, kaidah-kaidah filosofis, dan lain-lain yang terkait dengan logika. Begitu kayaknya. Pertanyaannya bagaimana? Ya kan sudah agak sering sih dibahas. Pertama saya menemukan rumus itu bahwa global saja ya, karena sudah cukup sering sih ini. Saya diajari rumus bagaimana untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Rumusnya adalah setiap sesuatu yang ada pasti ada yang mencipta. Ini ada, itu ada, apa sebut semua deh. Ini ada, itu ada, ini ada, saya ada, Mas Alek ada, pasti ada yang membuat. Sudah sebutlah apa yang Anda bisa sebut. Setiap yang ada yang membuat. Akhirnya disimbolkan menjadi satu kaidah universal, menjadi rumus bahwa setiap yang ada yang mencipta. Ya, awalnya terima sih saya. Tapi pada saat tertentunya muncullah sebuah pertanyaan. Alam semesta ini ada yang mencipta. Ya, yang mencipta alam semesta itulah Tuhan. Ya, yang mencipta alam semesta inilah Allah. Yang mencipta alam semesta inilah Allah. Tapi pertanyaan yang kritis muncul. Saya membawa pertanyaan satu ini itu lebih dari 10 tahun, dan saya dimarahi oleh sesepuh-sesepuh, Pak Yai, Pak Ustadz itu ratusan kali saya dimarahi. Dikatakan ini pertanyaan orang kafir, dikatakan bahwa Anda dikhawatirkan keislamannya dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah, Tuhan ada. Allah ada. Setiap ada, kan ada yang mencipta. Lalu yang mencipta Tuhan, yang mencipta Allah siapa? Kan rumusnya, setiap yang ada yang mencipta. Saya masukkan Tuhan di situ. Ya. Karena waktu itu selama saya belajar itu yang dimasukkan itu ini
benda ini, benda itu, bumi, matahari, bulan, saya, Anda, Bapak, Ibu, dan seterusnya yang dimasukkan. Ternyata setiap yang saya sebut, setiap yang ada yang membuat. Tapi Tuhan tidak pernah dimasukkan di dalam rumus itu, bahwa setiap yang ada yang mencipta. Kemudian saya masukkanlah Tuhan di dalam rumus itu. Kalau setiap yang ada yang mencipta, Tuhan kan ada. Setiap yang ada yang mencipta, berarti Tuhan ada yang mencipta dong. Tapi tidak boleh saya memasukkan Tuhan di dalam rumus itu. Oh, ini pertanyaan apa ya istilahnya? Pertanyaan yang membahayakan atau pertanyaan yang ini pertanyaan bahkan tidak sedikit yang memberi saya cap ini pertanyaan orang kafir gitu. Ya, kalau saya bertanya untuk mencari kebenaran, saya kemudian dikafirkan, terus gimana saya harus berproses? Ya, pertanyaan itu butuh jawaban, bukan butuh dilabel-labeli seperti itu. Sepanjang memang pertanyaan itu diajukan untuk tahu, bukan dalam rangka pertanyaan-pertanyaan. Ya, karena motivasi orang bertanya kan macam-macam lah. Ada bertanya itu ngetes, ada yang bertanya itu ingin menjatuhkan, ada yang bertanya itu karena ingin mengukur seberapa ilmunya, gitu kan. Ada yang bertanya untuk menjebak. Ya, kalau memang murni bertanya itu untuk ingin tahu, bagaimana mungkin saya malah dikafirkan? Saya dianggap pertanyaannya orang kafir. Kemudian saya tanya sama Pak Yai, Pak Yai, Islam itu sempurna? Ya. Bagaimana mungkin ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab kalau sempurna? Kalau sempurna ya semua harus terjawab. Soal kita belum tahu lain masalahnya. Kita tinggal bilang belum tahu gitu kan. Ya, Islam sempurna, iya. Terjawab semua pertanyaan pasti. Kalau tidak ya nggak sempurna. Ya begitulah kira-kira. Nah, 10 tahun kemudian saya menemukan rumus yang baru. Saya menganggap akhirnya bahwa rumus ini harus saya tinggal deh. Meskipun masih dipakai di mana-mana, di kitab-kitab juga masih dipakai. Bahkan waktu itu di kampus-kampus juga masih dipakai. Di kampus yang pakai predikat perguruan tinggi, kan perguruan tapi tinggi gitu loh, masih dipakai. Gak tahu sekarang, saya belum ngecek sih. Tapi kayaknya masih banyak gitu. Saya dapat rumusnya begini. Kemarin kita singgung, ada beberapa cara, beberapa metode. Nah, antara lain metode itu menggunakan rumus sebab akibat. Bahwa sebab adalah sesuatu yang meniscayakan adanya akibat. Jadi kalau sebab ada, sudah otomatis akibatnya ada. Begitulah hukum universal yang difahami oleh logika. Begitulah hukum universal yang bisa difahami oleh orang yang beragama ataupun tidak beragama. Orang yang bertuhan ataupun orang yang sedang mencari Tuhan. Atau bahkan orang yang tidak bertuhan. Tapi saya kira tidak bisa menolak hukum itu, bahwa kalau ada sebab, maka niscaya akibat ada. Kemudian hukum kedua, kalau ada akibat, maka niscaya sebabnya ada. Kemudian saya lebih detail mendefinisikan apakah sebab. Sebab adalah sesuatu yang menjadikan adanya akibat. Apakah akibat? Akibat adalah sesuatu yang selalu butuh sebab. Kalau dia tidak butuh sebab, pasti bukan akibat. Ya, kalau ada sebab tidak diikuti dengan akibat, pasti dia bukan sebab. Kalau ada akibat, pasti didahului oleh sebab. Nah, hukum itu yang kemudian saya jadikan sebagai pengganti rumus yang tadi, bahwa setiap yang ada yang mencipta. Saya coret besar, saya ganti menjadi setiap akibat
pasti ada sebabnya. Sebab adalah sesuatu yang meniscayakan adanya akibat. Apakah sebab itu butuh sesuatu, butuh sebab? Ya, kalau dia butuh sebab, maka itu akibat, bukan sebab. Ya. Meskipun nanti di dalam akibat, dia itu asalnya akibat, tapi mempunyai potensi sebab. Ya, tapi tetap dia masuk wilayah akibat. Karena eksistensinya dia, adanya dia, itu butuh sebab. Maka dia masuk wilayah akibat. Meskipun akibat ini mempunyai potensi sebab. Gitu ya. Tapi dia, adanya dia karena sebab. Maka pasti akibat. Nah, dengan rumus itulah maka saya memasukkan segalanya, semuanya, termasuk Tuhan saya masukkan dalam rumus itu. Saya buktikan bahwa akibat itu jelas ada. Adanya saya butuh sebab. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa adanya saya butuh sebab. Maka berarti saya akibat. Setiap adanya sesuatu dia butuh sebab, maka dia pasti akibat. Terlepas di dalam dirinya itu punya potensi sebab atau tidak. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah setiap yang butuh sebab pasti akibat. Nah, kemudian saya buktikan bahwa akibat-akibat ada kan? Kita bisa mengelak enggak bahwa akibat itu ada? Tidak bisa kan? Ya, jadi saya sudah membuktikan di fase pertama. Akibat pasti adanya. Tidak bisa disangkal bahwa akibat pasti adanya, niscaya adanya. Tidak bisa digugurkan kesimpulan ini. Akibat ada. Nah, baru naik ke fase kedua. Kalau akibatnya ada, pasti sebabnya ada kan? Ya. Masukkan Tuhan. Tuhan sebab apa akibat? Kalau Tuhan itu dia butuh kepada selain dirinya, dia butuh sebab, ya pasti bukan Tuhan. Setiap yang butuh sebab, setiap sesuatu yang butuh kepada selain dirinya, butuh sesuatu yang di luar dirinya, pasti bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia akibat. Nah, kita sudah buktikan akibat itu ada. Sebabnya pasti ada? Pasti ada. Itulah bukti saya secara rasional. Saya bisa melihat dengan rasional saya bisa melihat dengan mata pikir saya bahwa Tuhan itu ada. Siapa Tuhan? Sang sebab itu loh. Apa dia pasti adanya? Pasti adanya. Buktinya apa? Buktinya akibatnya ada kok. Ya begitulah kira-kira. Nah, ada salah satu teman kita yang menanyakan, kalimatnya dulu juga pakai begini. Menurut Siwo, bahwa setiap sesuatu itu ada sebabnya. Nah, ini kan menurut Siwo, tapi itu bukan kalimat saya. Kalimat saya selalu, dan saya sangat cermat dalam hal itu, setiap akibat butuh sebab, bukan setiap sesuatu. Kalau rumusnya setiap sesuatu itu butuh sebab, nah kejebak lagi nanti. Coba masukkan Tuhan di situ. Tuhan kan sesuatu, setiap sesuatu butuh sebab. Nah, yang sebab lah yang Tuhan. Sesuatu yang dianggap Tuhan tadi bukan Tuhan. Kalimat saya bukan setiap sesuatu ada penyebabnya. Tidak. Rumus saya adalah setiap akibat pasti ada sebabnya. Setiap akibat pasti butuh sebab. Bukan setiap sesuatu, tapi setiap akibat. Kemudian saya membuktikan bahwa akibat itu ada. Maka fase keduanya membuktikan bahwa sebab itu ada. Siapa sebab? Sebab ya sesuatu yang dia tidak butuh tidak butuh sebab. Kalau dia butuh sebab, ya namanya akibat lagi. Gitulah. Sementara akibatnya kita sudah buktikan ada.
itu akibat, itu butuh sebab berarti akibat, itu butuh sebab berarti akibat. Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul ya butuh sebab berarti akibat, berarti bukan Tuhan. Terus Tuhan yang mana? Tuhan yang sebab, yang tidak butuh sebab. Kalau dia butuh sebab berarti akibat. Itulah kira-kira. Jadi dengan logika itulah saya menemukan adanya Tuhan. Nanti ada cara lain yang tidak dengan itu. Misalnya bagaimana membuktikan Tuhan dengan ketuhanannya. Bagaimana membuktikan sebab bukan dari akibatnya. Ada yang lain, jenis-jenis metode-metode yang lain. Sampai ada yang disebut dengan hujah as-siddiqin misalnya, itu sudah masuk ke ranah spiritual. Itu tentu dalam rangka penajaman, pendetailan tentang kebagaimanaan tentang ada. Kurang lebih seperti itu, dan saya kembali dulu kepada Bos. Ya baik, Siwo, terima kasih. Dan yang lainnya kita masih ada waktu cukup panjang ya. Mas sampai hafal kayak gitu tuh ya? Kenapa tuh, Siwo? Sampai hafal ya gitu ya? Hafal apanya? Itu tadi. Gimana membuktikan adanya Tuhan dengan logika gitu loh. Kalau nggak apa berantan, udah berulang kali ya, sudah lebih dari puluhan kali kok ini. Ratusan kali, Siwo. Ya? Ratusan kali. Enggak, kalau ratusan ya enggak lah. Enggak ya. Terus dia ekstrimkan gitu. Kan ada sebabnya, Siwo. Ya? Ada sebabnya. Oke, silakan. Itu dia 021 398 35905 kembali saya buka. Assalamualaikum. Bisa dikecilkan suara volume radionya, Ibu, Bapak? Halo? Ya, dikecilkan suaranya, tolong. Halo? Tolong dikecilkan suara volume radionya, Bu. Iya. Halo? Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa, Pak? Halo, Pak. Dengan siapa ini? Nasimilias. Dengan siapa, Pak, ini? Nasimilias Cabudi. Maximilias. Ya. Oke. Mudah-mudahan saya tidak salah sebutkan ya. Assalamualaikum, Ceo. Waalaikumsalam warahmatullahi Budi, oke. wabarakatuh. Tolong ya, Ceo terangkan. Dialah yang awal dan dia yang akhir. Dia yang zahir dan dia yang batin. Yang kedua, Allah bersemayam di atas aras. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita tidak salah menyebutkan namanya. Ini Maximilias, begitu ya, di Setiabudi. Pak Maxim. Silakan. Sepanjang yang sempat mampu saya dengar, gitu kan? Ya kalau salah mohon dimaklumi. Mas Nasim Elias di Setiabudi. Beliau mempertanyakan tentang apa yang dimaksud dengan dialah yang awal dan dialah yang akhir. Lalu apa yang dimaksud dengan bersemayam di atas ars. Kedua-duanya yang dipertanyakan oleh beliau itu kebetulan saya pernah mengkaji, mempelajari, mendiskusikannya, dan ada beberapa pemahaman. Saya menemukan pembahasan itu lebih banyak pada kitab-kitab tafsir ya, yang ditafsiri oleh penafsir yang terkait dengan ayat-ayat yang seperti itu, wal awal wal akhir. Dan terkait dengan pembahasan ini, kedua-duanya ya, tadi kan saya menyebutkan saya mendapati lebih banyak pelajaran itu dari kitab tafsir. Di dalam kitab tafsir itu, di situ disebutkan bahwa ini adalah bagian-bagian dari ayat yang mutasyabih ya, ayat yang sulit, ayat yang samar, ayat yang menyembunyikan rahasia-rahasia ya. Jadi tidak setiap
tidak setiap ulama, bahkan apalagi orang awam itu kalau tidak qualified, kalau tidak relevan, kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya, itu tidak diperkenankan masuk ke wilayah ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Karena untuk masuk menyelami makna, mengeksplorasi makna yang terkandung itu terhadap ayat-ayat yang muhkamat saja, ayat-ayat yang mudah saja, itu butuh syarat-syarat yang ketat. Apalagi masuk ke ayat-ayat yang seperti ini, ayat yang mutasyabihat. Jadi saya membutuhkan mukadimah ini agar ya paling tidak saya menginformasikan hati-hati, sangat hati-hati terhadap ayat-ayat seperti ini, terhadap ayat-ayat yang masuk dikatakan oleh para ahli tafsir sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Saya ingin mencoba men-sharingkan, tetapi tidak dalam rangka masuk ke ayat itu. Meskipun saya memahami bahwa beliau, Mas Nasim itu, kalimat ini merujuk dari redaksi ayat tertentu. Jadi maksud saya begini ya, saya ingin men-sharingkan apa yang saya pahami dari proses belajar saya. Ya, saya tidak sedang ingin masuk ke ayat itu karena memang bukan kapasitas saya, gitu ya. Saya ingin masuknya terkait kepada kalimat dia yang awal dan dia yang akhir, dan dia bersemayam di atas ars. Yang pertama sekali adalah kita harus menyesuaikan konteks ini. Paling tidak kita harus keluar dulu dari hukum ruang dan waktu. Kita harus keluar dulu dari hukum-hukum dimensi. Kita harus melepaskan dulu hukum-hukum tentang CGS, hukum-hukum tentang centimeter, gram, and scone, hukum-hukum tentang fisika. Karena hukum fisika itu kaitannya dengan materi. Sementara kita ingin masuk ke konteksnya adalah konteks yang non-materi. Apalagi kalau kita kaitkan Tuhan itu tidak terbatasi oleh dimensi-dimensi, oleh hukum-hukum CGS, oleh hukum-hukum materi, biologi, fisika, dan lain-lain. Jadi itu yang penting menurut saya. Karena kalau saya masih memakai hukum itu, saya akan terjebak kepada image saya sendiri. Ya. Misalnya awal. Kemudian ada akhir. Kita belum apa-apa kan sudah mengaitkan dengan waktu loh. Ya kan? Karena memang kita berpikir setiap hari begitu menyebut awal, begitu menyebut akhir, pasti konteksnya waktu. Ya, jadi yang saya maksudkan adalah pada saat kita membahas tentang Tuhan, kita keluarkan dulu dari konteks ruang dan waktu, konteks dari hukum-hukum fisika, matematika, biologi, hukum-hukum
CGS, hukum-hukum relativismenya Einstein, hukum Newton, dan seterusnya. Kenapa? Ya karena semua hukum-hukum itu merupakan buah kesimpulan kajian-kajian terhadap alam fisik. Ya katakanlah kalau hukumnya Einstein itu mengkait kepada hukum energi, katakan. Ya, tapi juga itu masih pada skala wilayah hukum fisik, bukan pada wilayah spiritual. Sementara yang ingin kita bahas itu adalah tentang dia al-awal dan dia yang al-akhir. Yang dimaksudkan di situ adalah Tuhan. Nah, perspektif tentang hukum ruang dan waktu ini harus hilang dulu. Kalau tidak, ya pengalaman saya sih sekian lama terjebak pada imajinasi saya sendiri, terjebak kepada rasionalitas saya sendiri yang salah menerapkan kaidah. Ya. Ini kalau belum kita atasi, selamanya kita akan mempunyai persepsi sehingga Tuhan kita persepsikan dengan perspektif terkait dengan hukum ruang dan waktu. Pasti itu salah, udah pasti. Pasti menurut saya tapi ya. Nah, terus bagaimana maksudnya? Awal tapi tidak terkait dengan waktu, sementara akhir juga tidak terkait dengan waktu. Apa pula ini maksudnya? Nanti juga bersemayam di atas ars. Kalau kita tidak keluar dulu dari hukum ruang dan waktu, maka kita akan mempunyai image Tuhan bersemayam. Wah, kita bayangkan duduk di atas ars, berarti ars itu sesuatu tempat, gitu kan? Nah, itu nanti banyak kontradiksi yang muncul bagi orang-orang yang kritis, gitu ya. Ya kalau Allah bersemayam di atas aras, lebih besar mananya dong? Lebih besar yang bersemayam atau yang disemayami? Misalnya begitu. Lebih kuat mana? Kalau misalnya bersemayam itu, apalagi kalau membahas terjemahan ayat Al-Kursi itu, jadi Tuhan punya kursi, duduk di kursi, gitu kan? Berarti Tuhan ditopang oleh kursi. Berarti butuh selain dirinya. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita tertib di dalam berpikir. Jangan kita memasukkan sesuatu yang di luar ruang dan waktu, kita lihat pada perspektif ruang dan waktu. Tuhan lebih dekat dari urat leher. Wah, dekat di situ terkaitnya dengan ruang waktu, dengan tempat. Urat leher terkaitnya dengan urat leher kita. Ya sudahlah, kacau lah pembahasannya. Ya meskipun saya agak telat, tapi ya lumayan lah saya mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang bagaimana berpikir tertib, bagaimana berpikir yang disebut akliyah itu, apa norma-normanya, apa kaidah-kaidahnya, apa formula-formulanya, ya gitulah. Ya sayangnya itu memang kurang tersosialisasi. Kenapa? Karena sulit. Manajemen berpikir itu memang sulit. Lebih sulit lagi manajemen kolbu. Lebih sulit lagi. Ya. Semua itu ada aturan mainnya, ada rule-nya, ada tata tertibnya. Kalau kita tidak mengikuti rule dan tata tertibnya, maka akan menjadi sembarang. Ya kalau sembarang, hasilnya pun menjadi sembarang, caranya sembarang. Rule yang pertama adalah kalau mau mengukur panjang, ya dengan meteran, dengan penggaris. Tapi kalau kita mengukur objek dengan ukuran yang tidak sesuai dengan objeknya, masa mengukur panjang sesuatu tapi menggunakan termometer, ya nggak connect.
apapun hasil pengukurannya mesti nggak connect. Ya. Coba tubuhmu itu beratnya berapa, ngukurnya pakai meteran, nggak connect lagi. Sesuatu yang di luar ruang dan waktu kita ukur dengan ruang dan waktu, ya sudah mesti nggak connect. Ini menurut saya hal pertama yang harus kita atasi dulu. Masih adakah cara kita untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan, mengenal tentang Dia itu awal dan Dia itu akhir, Dia bersemayam di atas arsy? Apakah kita masih menggunakan wilayah ruang dan waktu? Kalau iya, maka pengenalannya, saya berani berkata 100% pengenalannya salah. Kenapa? Ya karena nggak connect. Saya punya pengalaman banyak kesandung-sandung dalam hal seperti itu, terjebak kepada subjektivitas diri saya. Ya antara lain seperti itu. Nah, terus gimana untuk kita bisa memahami sesuatu yang di luar konsep ruang dan waktu, sementara kita memahaminya itu dengan pikiran, dengan logika, dengan rasional? Bisa, tapi yang global. Kalau yang detail nggak bisa. Nah, kalau yang detail nanti butuh alat yang spesifik. Alatnya yang dia memang mampu melihat, menembus ruang dan waktu. Dia tidak lagi terbatasi oleh ruang dan waktu. Apa? Sebagian mata pikir bisa, tapi dalam hal global, kalau mau masuk lebih dalam, harus dengan mata yang lebih canggih, yang namanya mata hati, mata spiritual. Begini yang saya tahu. Saya sudah berikan mukadimah cukup panjang, mudah-mudahan ini menjadi bahan agar tidak mudah salah memahami apa yang akan saya sharingkan. Karena yang akan saya sharingkan tidak bisa dipandang dengan perspektif ruang dan waktu. Jadi selama kita masih pakai perspektif cara pandang menggunakan ruang dan waktu, udah nggak connect deh. Oh, awal itu di depan misalnya terkait dengan waktu, dulu, akhir itu besok. Ya. Yang saya pahami sederhana terkait dengan al-awal. Nah, nanti lebih detail silahkan pelajari melalui kitab-kitab tafsir, melalui ahli tafsir yang relevan terkait dengan penafsiran ayat-ayat ini. Saya memahami al-awal itu sebagai tidak berawal, al-akhir sebagai tidak berakhir. Saya pernah membahas agak filosofis memang tentang ada. Tapi sederhananya begini, ada ya ada. Ada. Kapan dia ada? Tidak mengenal kapan. Karena kapan itu adanya setelah ada. Ada itu sudah ada sebelum waktu. Ini maaf, bahasa sebelum ini bahasa Nesbi ya. Sebelum waktu ada itu sudah ada. Ada, ya selalu ada. Selain ada, Pak, tidak ada. Bisakah tidak ada menjadi ada? Tidak bisa. Tidak ada ya tidak ada. Ada ya ada. Bisakah ada menjadi tidak ada? Ya tidak bisa. Ada ya ada. Nah, nanti terkait kaitannya dengan antara bakok dengan fana misalnya. Nah, kalau fana itu yang adanya berubah. Saya dulu kecil, saya yang dulu kecil hilang, sekarang sudah gede. Padahal sayanya sebagai saya yang ada, ya saya.
sama saya. Tapi dulu kecil, yang kecil kan sudah nggak ada. Nah, sekarang udah gede. Dulu saya muda, yang muda sudah nggak ada, saya udah tua. Nah, tapi adanya sama. Yang beda itu ada perubahan kecil, besar, tua, muda. Nah, yang berubah itu dari alam rahim ke alam dunia, misalnya dari alam dunia ke alam berikutnya, itu disebut fana. Ada tapi di dalam wilayah dia kadarnya fana. Ada yang bako. Kalau bako itu tidak berubah. Nah, nanti ketemunya ini langsung ke melompat cukup jauh. Ada yang awal, ada yang akhir, ada yang bako. Ya sebab itu yang dia tidak terpengaruh apapun, dia tidak bergantung kepada apapun, dia tidak terpengaruh oleh apapun, dia tidak mengalami proses, dia tidak ada kefanaan karena dia bako, dia itu sempurna, tidak berubah. Dia tidak menjadi tersenyum gara-gara kita berbuat baik, dia tidak bermuram durja gara-gara kita berbuat maksiat. Meskipun saya diajari kalau kamu berbuat buruk Allah marah, berubah Allah. Kalau kamu berbuat baik Allah tersenyum, berubah lagi Allah. Padahal perubahan itu fana. Yang fana itu pasti bukan bako. Misalnya seperti itu.